Ya, materi kita saat ini tentang persamaan kuadrat. Ya. Materi prasyaratnya tentang aljabar dan persamaan linear satu variabel. Materi di kelas 7. Ya. Sebagai materi prasyarat berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami konsep persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat, memahami karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat ya adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Pangkat tertingginya adalah 2. Karena ini persamaan kuadrat, berarti pangkat tertingginya 2. Yang dimaksud pangkat tertinggi adalah pangkat dari variabel x adalah 2. Ya, A-nya tidak boleh 0, karena kalau A sampai 0, maka ini bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear. Ya. A, B, C anggota bilangan real. Ya. A dan B adalah koefisien. Ya, sudah tahu apa itu koefisien? Di kelas 7 sudah dijelaskan. Dan C disebut konstanta. Ya, atau tetapan. Contoh persamaan kuadrat ada 4 contoh di sini. Yang pertama 3x kuadrat kurang 7x tambah 5 sama dengan 0 ya. Sama dengan bentuk umum ya. Sehingga kita langsung tentukan saja A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, negatif 7, C-nya adalah positif 5. Sedangkan yang kedua kita ubah lagi ke bentuk umum. Artinya negatif 12 ini kita pindah ke ruas kiri ya. Karena ini bilangan negatif, ketika dia pindah ruas kiri menjadi bilangan positif. Sehingga A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah positif 12. Nomor 3, A-nya adalah 1, B-nya tidak ada, alias 0, karena tidak ada variabel X di situ, dan C adalah negatif 9. Nah, yang nomor 4, sama kita buat ke bentuk umum, kita kalikan ini 2X kali X, 2x kuadrat kurang 2x kali negatif 7 negatif 14x sama dengan 0. Maka A-nya adalah 2, B-nya negatif 14, dan C-nya adalah 0. Akar-akar persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita akan mencari himpunan penyelesaian atau kita akan mencari nilai x dari persamaan kuadrat ini. Karena ini bicara persamaan, berarti kita mencari nilai variabel x. Ya. Ada 3 cara untuk mencari akar-akarnya. Yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Jadi ada 3 cara. Semuanya lengkap dijelaskan di buku siswa. Ya. Kita pakai cara pertama boleh, cara kedua boleh, atau kita gunakan cara ketiga boleh. Terserah kita. Karena hasilnya tetap sama. Nah, pada bagian ini ya akan dijelaskan dengan menggunakan cara ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Cara yang paling mudah ya, karena rumus kita tinggal masukkan nilai dari ABC, kita langsung mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Apa rumusnya? Rumus ABC adalah min B tambah kurang atau plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di mana B kuadrat kurang 4AC adalah ya, B kuadrat kurang 4AC ini adalah diskriminan, disingkat D, D besar. Ya. Dan D ini mempengaruhi ya akar-akar persamaan kuadrat ya. Karena karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat bergantung nilai D ya. Kalau D-nya lebih dari 0, misalkan 1, 2, 3 sampai seterusnya, maka akar-akarnya berbeda. Artinya ada 2 solusi, yaitu X1 dan X2.
kalau D-nya, nilai D-nya lebih dari 0. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar atau hanya mempunyai satu solusi. Karena kembar atau sama, yaitu X1 sama dengan X2. Baru yang ketiga, D-nya kurang dari 0. Jadi kalau hasilnya ini kurang dari 0 atau menghasilkan bilangan negatif, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar atau tidak memiliki solusi nilai variabel. Ya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Ya. Kita gunakan rumus ABC. Ya. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu A, B, dan C-nya berapa. A-nya 4, B-nya 4, C-nya 1. Jadi ketiga-tiganya positif. A 4, B-nya sama dengan 4, C sama dengan 1. Langsung substitusikan, ya. Min B, min 4. Ya, B-nya 4, akar dari 4 kuadrat, B kuadrat. Ya. Kurang 4AC. 4 kali A 4, C-nya 1. Per 2A, 2 kali 4. Ya. Jadi 4 ini adalah B, 4 ini juga adalah A, dan 1 ini adalah C. Sesuai dengan rumus ya. Kita selesaikan. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Negatif 4 kali 4, negatif 16. Kali 1, tetap negatif 16. Per 2 kali 4, 8. Maka hasilnya negatif 4 plus minus akar 0 per 8. Ya. Terlihat di sini, diskriminannya D-nya adalah 0. Berarti dia hanya memiliki satu solusi. Atau nilai X-nya sama kembar. Kita lanjut dengan negatif 1 plus minus 0. Akar 0 adalah 0 per 2. Ya. Kita sederhanakan 4 per 8, 1 per 2. Sekarang kita tentukan X1 dan X2-nya. X1 kita gunakan tanda plus atau tambah, sedangkan X2 kita gunakan tanda negatif atau kurang. Min 1 tambah 0 per 2. Min 1 tambah 0, min 1 per 2. X2 min 1 kurang 0. Min 1 kurang 0 hasilnya adalah min 1 per 2. Sama. Ya, makanya dia kembar. Sesuai dengan ini. D-nya adalah 0. Contoh berikut. 2x kuadrat kurang x kurang 3. Sama, kita akan mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A 2, B-nya 1, jadi negatif 1. C-nya adalah negatif 3. A2, B, negatif 1, C adalah negatif 3. Kita substitusikan ke persamaan. Min B, min negatif 1 plus minus akar B kuadrat, min 1 kuadrat kurang 4AC 4 kali 2 kali C-nya adalah negatif 3. Per 2A, 2 kali 2. Kita selesaikan. Min dan min bertemu jadi positif. Min 1 kali min 1, positif 1. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali min 3, positif 24. Per 2 kali 2, 4. Ya. Hasilnya adalah 1 plus minus akar 1 tambah 24, 25 per 4. Ya. 25 inilah diskriminan. Ternyata diskriminannya lebih dari 0. Maka dia mempunyai akar-akar yang berbeda. Atau ada dua solusi, X1 dan X2. Ya. Kita lanjut. 1 plus minus akar 25 adalah 5 per 4. Sekarang kita tentukan X1, kita gunakan tambah. 1 tambah 5 per 4, sama dengan 6 per 4, sederhananya adalah 3 per 2. X2 kita gunakan kurang. 1 kurang 5 per 4 sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Demikian. Ya. Lanjut pemecahan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya. Sebelumnya Anda lihat ini. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Ya.
X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, ya, atau solusinya. Kalau penjumlahan X1 tambah X2, rumusnya langsung min B per A. Sedangkan kalau perkalian, akar-akarnya X1 kali X2 adalah C per A. Kemudian, untuk menentukan persamaan kuadrat, jika akar-akarnya diketahui, maka rumusnya adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2. Ini X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kalau akar-akarnya diketahui, kita bisa menentukan persamaan kuadratnya menggunakan rumus ini. Jadi ingat ini 3, ya, 3 rumus ini. Penjumlahan akar-akarnya adalah min B per A, perkalian akar-akarnya adalah C per A, sedangkan untuk menentukan persamaan kuadrat kita gunakan rumus ini. X kuadrat kurang X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ya. Contoh. Nyatakan persamaan X kuadrat kurang 4 sama dengan 3 kali X kurang 2 dalam bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan koefisien ABC. Ya, gampang, mudah sekali. Langkah pertama kita selesaikan dulu ini ke bentuk umum. Ya, seperti persamaan linear di kelas 7. Ya. X kuadrat kurang 4 sama dengan 3X. Berarti kita selesaikan dulu yang ini. Ya. X kuadrat kurang 4 tetap sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali negatif 2, negatif 6. Jadi 3X kurang 6. Setelah seperti ini, kita pindahkan ruas di sebelah kanan ke sebelah kiri. Di sini adalah 3X pindah, dia menjadi negatif 3X. Negatif 6 pindah jadi positif 6, sama dengan 0. Setelah dapatkan seperti ini, kita lihat yang sejenis, yaitu negatif 4 dan positif 6. Yang sejenis negatif 4 dan positif 6. Lanjut, X kuadrat kurang 3X tetap, tambah 6 kurang 4, sama dengan 0. 6 kurang 4, 2. Jadi, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 1, B negatif 3, C sama dengan 2. Ya, seperti itu. Contoh kedua. Hasil kali dan penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat kurang 4X kurang 6 sama dengan 0 adalah hasil kali dan penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Hasil kali, penjumlahan dan akar-akar persamaan kuadrat. Langsung saja, X1 kali X2 sama dengan C per A. Itu rumus ya sebelumnya. Sedangkan X1 tambah X2, penjumlahan adalah min B per A. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan saja C-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa. Ya. C, negatif 6. Ya, C negatif 6. A, 2. T negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Bilangan negatif bagi positif, hasilnya bilangan negatif. Lanjut. Min B per A. Min B. B-nya negatif 4. A-nya 2. Berarti min 4 per 2. Kita lihat di sini. Negatif dan negatif. Maka jadi positif 4 per 2. 4 bagi 2, 2. Telah hasil kali dan penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh ketiga. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 3 adalah, kita akan mencari bentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui dengan menggunakan rumus tadi, ya. Yaitu X2 kurang X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di mana X1 kita misalkan negatif 2 dan X2 kita misalkan positif 3. Karena ini akar-akar yang diketahui. Kita langsung masukkan ke persamaan ini. Langkah pertamanya kita cari dulu penjumlahan akar-akarnya. Rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan 2 tambah 3. Hasilnya adalah 1. Sedangkan X1 kali X2 berarti negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke persamaan ini.
X kuadrat kurang X1 tambah X2. 1X. 1X. Tambah X1 kali X2. Negatif 6. Negatif 6 sama dengan 0. Kalau seperti ini, kita lanjut. Buka dalam kurung, hasilnya tetap negatif 1X. Plus negatif, tetap hasilnya adalah negatif 6. Kita hilangkan satunya menjadi X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat dengan akar-akarnya negatif 2 dan 3. Contoh keempat. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 3 dan beta kurang 3 adalah, jadi kita akan mencari persamaan kuadrat yang baru. Ini adalah persamaan kuadrat yang lama, di mana akar-akarnya adalah alfa dan beta. Alfa ini adalah X1, beta ini adalah X2. Tinggal diganti namanya, ya, alfa dan beta. Kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 3 dan beta kurang 3, atau X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Ya. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama 0. A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya adalah 6. Ya kan? Kita cari dulu perkalian. Ya, X1 kali X2A. Itu rumusnya C per A. Sedangkan X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A. Di mana X1 kali X2 adalah alfa kali beta. Ya, sudah misalkan tadi. Sama dengan C 6, A-nya 1, 6 per 1. Sama dengan 6. 6 lagi 1, 6. Kemudian min B per A, B-nya negatif 5, A-nya 1. Atau X1 tambah X2 adalah alfa tambah beta. Sama dengan min 5 per 1. Negatif, negatif. Maka hasilnya positif 5 per 1 sama dengan positif 5. Jadi di sini kita dapatkan alfa kali beta 6, alfa tambah beta 5. Itulah yang kita gunakan nanti. Alfa kurang 3 tambah beta kurang 3. Sama dengan alfa kurang 3 tambah beta kurang 3. Kita buka dalam kurung. Ya. Jadi seperti ini, alfa kurang 3 tambah beta kurang 3. Yang sejenis adalah negatif 3 dan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah alfa tambah beta kurang 6. Negatif 3 kurang 3 adalah negatif 6. Sehingga alfa tambah beta adalah 5. Ya. Kita sudah tahu kan, sudah jawab. Alfa tambah beta adalah 5. Hingga 5 kurang 6 adalah negatif 1. Lanjut. Alfa kurang 3 kali beta kurang 3. Nah, kita kalikan dulu. Ya. Alfa kali beta. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Alfa kali beta, alfa beta. Lanjut. Min kali silang. Alfa kali min 3. Alfa kali min 3, min 3 alfa. Lanjut. Beta kali min 3. Kali silang ya. Beta kali min 3. Min 3 beta. Lalu terakhir, min 3 kali min 3 positif 9. Itu yang kita akan gunakan di sini. Alfa beta kurang 3 alfa kurang 3 beta tambah 9. Ya. Jadi yang tanda merah ini kita akan faktorkan lagi. Ya. Kita akan faktorkan. Jadi seperti ini. Ternyata min 3 alfa kurang 3 beta itu sama saja dengan min 3 kurung alfa tambah beta. Ya. Min 3 kali alfa, min 3 alfa. Min 3 kali beta, min 3 beta. Sehingga nantinya di sini menghasilkan alfa kali beta kurang 3 alfa tambah beta tambah 9. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita tahu bersama alfa kali beta adalah 6 kurang 3 kali alfa tambah beta adalah 5 tambah 9. Ya. 6 kurang 3 kali 5.
negatif 15 tambah 9 hasilnya adalah 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah, kita masukkan rumus persamaan kuadrat ya, x1 tambah x2 adalah negatif 1 ya. X1 kali X2 adalah 0. Ya. Kita sudah jawab tadi, kalau penjumlahannya adalah negatif 1, kalinya adalah 0. Di sini maksudnya alfa kurang 3 dan sini beta kurang 3. Karena ini persamaan kuadrat yang baru. Alfa kurang 3 kali beta kurang 3. Ya, nah, langsung masukkan X1 tambah X2 min 1 X ya, jangan lupa X-nya, min 1 X tambah X1 kali X2 adalah 0, berarti 0. Sehingga X kuadrat buka dalam tanda kurung, negatif-negatif jadi positif, 1X tambah 0 sama dengan 0. Sehingga hasil akhir, satunya kita hilangkan, biasa, X kuadrat tambah X sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat yang baru. Lanjut contoh kelima. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x tambah c sama 0 adalah 49, maka C adalah, kita akan mencari berapa nilai C kalau diskriminannya diketahui. Ya. Persamaan ini kita lihat dulu, A-nya adalah 3, B-nya negatif 5. Yang kita akan cari adalah berapa C. Diskriminannya adalah 49. Kita gunakan rumus diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 49. Ya. Dengan 49. D-nya kita ganti 49. B adalah negatif 5. Negatif 5 kuadrat kurang 4AC. 4. Kali A adalah 3. C-nya yang kita akan cari. Sama dengan 49. Lanjut. Negatif 5 kuadrat, negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Kurang 4 kali 3, 12, C sama dengan 49. Negatif 12C sama dengan 49, ini pindah. Positif pindah ruas kanan jadi negatif. Ya, 49 kurang 25, 24. Negatif 12C sama dengan 24. Ya. Berapakah C? Logikanya negatif 12 kali berapa sama dengan positif 24? Jawabannya adalah C sama dengan 24 per negatif 12. Hasilnya negatif 2. Jadi C di sini adalah negatif 2. Contoh ke-6. Masih berkaitan dengan pemecahan masalah. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat per 4x tambah c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi adalah, kita akan mencari lagi nilai C. Tapi salah satu akar dari persamaan kuadratnya diketahui. Kalau tadi nilai diskriminannya yang diketahui, sekarang yang diketahui adalah salah satu akar. Bisa X1, bisa juga ini adalah X2. Kita tentukan dulu mana A. A-nya adalah 1, B-nya negatif 4, C-nya kita masih cari. Dan X1 atau X2 adalah 2. Substitusi X1 atau X2 ini ke persamaan ini. Kita ganti X-nya dengan 2. Maka menjadi 2 kuadrat kurang 4. 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah C. Sama dengan 0. 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. Tambah C sama dengan 0. Sejenis 4 kurang 8. Negatif 4 tambah C sama dengan 0. Negatif 4 tambah berapa? Sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah C sama dengan 4. Ya. Otomatis harus tambah dengan bilangan positif 4 supaya hasilnya adalah 0. Tugas selama seminggu berkaitan dengan persamaan kuadrat, ya, silakan dijawab selama seminggu. Ya. Jadi salah sendiri kalau tidak membuat tugas, ya. Sebelum pelaksanaan mid semester, semua tugas dari pertama sampai akhir akan dinilai. Ya. Jadi karena waktunya panjang,
Jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Ya. Bila tugas-tugasnya, silakan lihat di materi PDF yang sudah diberikan. Penjelasannya juga sudah ada. Silakan disimak, direkam pun boleh. Ya, thank you ya untuk hari ini. Sampai bertemu lagi ya. Bye bye.